Bismillahirrahmanirrahim. Ada cara 4 bahagia menurut Rasul. Ini dikutip dari satu hadis yang bunyinya, Arba'un man asobahunna faqad utiya khairud dunya wa ma fiha. Ada 4 perkara yang apabila diberikan kepada orang itu atau dimiliki oleh seseorang, maka Allah akan berikan kebahagiaan yang nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah qalban syakira, memiliki hati yang selalu bersyukur. Jadi poin pertama ini penting, bahwa syukur itu hal yang bersifat imateri. Kalau kita kaji dalam Quran dan hadis-hadis Nabi, tidak ada ukuran bahagia itu disebabkan oleh materi. Hampir semua kebahagiaan sumbernya dari hal-hal yang bersifat imateri. Dan syukur adalah sesuatu yang bersifat imateri, tidak nampak, dia abstrak, tapi efeknya menghadirkan rasa bahagia yang luar biasa. Jadi, poin pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan yang nilainya lebih mahal daripada dunia isinya adalah memiliki hati dan mental yang terlatih untuk bersyukur. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun, bahkan situasi terpahit sekalipun dalam hidup kita, kita lantunkan rasa syukur pada Allah, maka dia berpotensi akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Oleh itu mari kita sama-sama mendidik hati kita, mendidik jiwa kita untuk selalu mempersembahkan rasa syukur terbaik kita kepada Allah. Karena syukur adalah cara pertama untuk kita bisa bahagia, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, cara kita untuk bisa bahagia adalah lisanan zakirah, lisan yang terlatih untuk selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah power. Cara berpikirnya, manusia punya keterbatasan energi, keterbatasan pikiran, keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, dan seterusnya. Ketika dia dihadapkan pada problem yang rumit dalam kehidupannya, di keluarga, di masyarakat, dalam berbisnis, di kantor, dia begitu banyak problematika sehingga kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah terbatas. Maka dia butuh energi ekstra. Dan energi ekstra yang paling luar biasa membantu adalah energi dari langit. Bagaimana caranya supaya langit, dalam tanda petik Allah, itu menghadirkan energi untuk membantu persoalan kita? Maka kita ketuk pintunya. Kita ketuk pintu langit dengan cara berzikir pada Allah. Jadi ketika orang mengingat Allah, berzikir pada Allah, itu artinya dia sedang mengetuk pintu langit agar langit menghadirkan energi untuk bisa membantu persoalan yang sedang dihadapi. Kegalauan hati, kegalauan pikiran, kepahitan dan kemalangan dalam kehidupan yang dialami akan bisa selesai ketika dia meminta bantuan kepada energi yang dari langit dengan cara berzikir pada Allah. Itulah sebabnya ada satu ayat dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa berzikir pada Allah adalah salah satu cara untuk menghadirkan ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam hati, dan ketenangan dalam batin. Mari kita latih untuk menjadi orang yang selalu mengingat Allah dalam situasi kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Yang ketiga, cara bahagia menurut Rasul adalah wabadanan anil bala'i sabirah, memiliki daya tahan, memiliki kesabaran yang tinggi ketika dia ditimpa musibah. Kesabaran itu adalah hal yang paling fundamental. Imam Hasan al-Basri menyatakan bahwa man la sabarolahu la dinalah. Barang siapa yang tidak bisa bersabar, maka sesungguhnya tidak ada agama baginya. Jadi ukuran seseorang beragamanya dianggap benar, beragamanya dianggap sahih adalah terletak pada kesabarannya. Kesabaran menghadirkan kekuatan, dan kekuatan menghadirkan kebahagiaan. Tanpa sabar, tanpa daya tahan yang tinggi, maka sulit kita akan mendapatkan bahagia. Karena itu mari didik jiwa kita, latih jiwa kita untuk selalu bersabar kepada Allah dalam situasi, dalam keadaan pahit maupun dalam keadaan senang. Kita persembahkan kesabaran kita kepada Allah, karena kesabaran
memancing kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, cara kita bahagia adalah menghadirkan pasangan yang saleh dan salehah. Mari kita didik diri kita menjadi orang yang saleh buat pasangan kita, dan mari kita didik pasangan kita menjadi orang yang salehah untuk kita. Karena pasangan yang saleh dan salehah dalam kehidupan akan menghadirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kuliah singkat pagi ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.